Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan materi fungsi dan limit ya, terkhusus pada materi pendahuluan limit dan teorema limit. Nah, misalkan kita sudah belajar minggu kemarin terkait dengan fungsi-fungsi ya, termasuk fungsi, operasi fungsi dan fungsi trigonometri. Nah, pada topik kali ini kita topik yang kemarin itu baru prakalkulusnya saja ya. Sekarang baru kita masuk ke dasar kalkulus ya, di mana kita akan mempelajari tentang limit. Nah, sekarang misalkan ada fungsi f ya, yaitu x kuadrat kurang 1 per x kurang 1. Nah, di mana jika kita masukkan x-nya sama dengan 1, fungsi ini akan menjadi fungsi yang tidak terdefinisi. Karena nanti dia akan menghasilkan fungsi yang 0 per 0, di mana ini sama dengan tidak ada artinya, ya, atau tidak terdefinisi. Nah, tetapi kita masih bisa menggunakan fungsi ini, ya, dia masih bisa bermanfaat bila kita memasukkan nilai x-nya itu mendekati 1. Ya. Nah, jadi misalkan kita plot dia ke dalam bentuk tabel seperti kita memplot untuk membuat grafik, di mana kita masukkan nilainya itu mendekati nilai 1, ya, baik dari kiri maupun dari kanan. Nah, nanti nilai-nilai ini akan kita plot ke dalam bentuk grafik, ya, sehingga nanti kita akan peroleh grafiknya, ya, di mana x-nya itu ya, ini artinya dari kanan ya mendekati 1 dan x-nya dari kiri mendekati 1. Nah, di mana nilai fx-nya itu akan terlihat mendekati 2 ya. Nah, di mana asalnya 2 itu? Nah, kita bisa tuliskan seperti ini. Misalkan limit x mendekati 1, x kuadrat kurang 1 per x kurang 1 sama dengan 2. Nah, ini cara bacanya juga bisa seperti ini ya. Limit dari x kuadrat kurang 1 per x kurang 1 untuk x mendekati 1 adalah 2. Dari mana dapat 2? Itu adalah kita faktorkan ini dulu ya. Berarti x kurang 1, x tambah 1 ya, per x kurang 1. Nah, sehingga kita akan peroleh x tambah 1 ya. Ini kita bisa sederhanakan. Sehingga nilai x-nya kita ganti dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya. Nah, jadi kita bukan exactly membuat nilainya itu sama dengan 1 ya, tetapi mendekati 1. Jadi secara definisi ya, untuk limit fungsi f ya, di mana x-nya itu mendekati c, bukan berarti nilai x-nya itu exactly c ya, tetapi berlainan dengan c, sehingga fx-nya ini, fungsi f-nya ini akan dekat juga dengan nilai L. Begitu ya. Nah, jadi coba kita langsung bahas ke contoh soal saja ya. Di sini ada 5 buah contoh soal di mana kita akan bahas satu per satu. Nah, yang pertama ini adalah limit x 4x kurang 5, x-nya mendekati 3 ya. Nah, ada beberapa fungsi yang kita bisa langsung masukkan nilainya ke dalam persamaan selagi persamaannya itu tidak menghasilkan 0 per 0 sehingga dia menjadi fungsi yang tidak terdefinisi. Nah, untuk contoh soal nomor 1 kita bisa langsung memasukkan nilai x-nya sama dengan 3 ya, sehingga menghasilkan 7 ya. Nah, untuk contoh yang kedua, nah, kalau kita langsung memasukkan nilai x-nya sama dengan 3, ini nanti akan menghasilkan 0 per 0, sehingga fungsi ini menjadi tidak terdefinisi. Nah, jadi kita harus memfaktorkan terlebih dahulu, ya. Ya. Sorry.
ada salah ini ya. X tambah 1. Oke, per X kurang 3. Ya. Sehingga fungsinya X tambah 1. Baru kita masukkan nilainya, X-nya sama dengan 3. Ya, sehingga hasilnya 4. Bagaimana untuk yang ketiga dan keempat? Ya, sama juga seperti itu ya. Yang ketiga, ini bisa kita langsung masukkan, menghasilkan 8, ya. Yang ini juga kita harus faktorkan terlebih dahulu. Betul ini faktorannya? Oke, betul ya. Per X kurang 2. Nah, tinggal 2X ditambah 1 ya. Dimana kita masukkan nilai X-nya itu sama dengan 2. Berarti 4 tambah 1 sama dengan 5. Ya. Nah, selanjutnya terakhir untuk kalau dia akar begini bagaimana? Ya, kita sama saja. X kurang 9 itu kalau kita dijadikan bilangan akar, gimana kira-kira? Nah, kan kita bisa bikin seperti ini ya. Per akar X kurang 3. Ya, ini tetap harus dibuat ya. Yang untuk contoh soal lain juga harus dibuat. Limit X mendekati 9. Nah, ini boleh disederhanakan. Nilainya akar X ditambah 3. Nah, baru kita inputkan nilai X-nya berapa ya, sehingga hasilnya 6. Begitu. Oke? Paham ya kira-kira? Kita lanjut ke limit-limit sepihak ya. Kita kenal adanya limit kiri dan limit kanan ya. Nah, jika X-nya itu menuju C dari arah kiri, kita kenalnya dengan limit kiri. Nah, sebaliknya begitu juga ya, notasinya hanya ada ditambah negatif di sini ya, pangkat negatif. Kalau limit kanan, berarti X-nya menuju C ya, dari arah kanan. Dan di sini ditambahkan notasi positif. Ya, kita sebutnya dengan limit kanan. Nah, jadi untuk hubungan antara limit sepihak, yaitu limit kiri dan limit kanan, ya, di mana untuk limit fungsi f, ya, di mana x-nya mendekati c tadi sama dengan L. Nah, ini kan definisi limit, ya, definisi limit. Nah, di mana nilai ini, ya, adalah, ya, nilai yang sama, ya, untuk limitnya X mendekati C dari kiri dan X mendekati C dari kanan. Nah, nilainya tetap sama dengan nilai dari definisi limit. Nah, artinya apa ya? Menyatakan bahwasanya limit fungsi f terhadap x, ya, di mana x-nya mendekati C sama dengan L, berarti ya bahwa bila x-nya mendekati C dari sebelah kanan, ya, maka fungsi f-nya juga mendekati L. Nah, hal serupa juga berlaku pada nilai x yang mendekati C dari kiri, ya, di mana fx-nya ya juga dekat ke kanan. Nah, ini definisi untuk limit kiri dan kanan, ya. Nah, jadi kita bisa konfirmasi benar atau tidak jawaban kita terhadap suatu soal juga ya. Kalau misalkan limit kirinya tidak sama dengan limit kanan, berarti
limit dari fungsi tersebut tidak ada, artinya tidak terdefinisi, gitu ya. Harus diingat. Jadi harus diingat fungsi limit kiri dan limit kanan itu akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, misalkan ini contoh soal yang pertama ya. Ada fungsi ya x kuadrat di mana x-nya kecil dan sama dengan 0, ya fungsi sama dengan x di mana x-nya besar dari 0 dan kecil dari 1. Lalu ada fungsi 2 tambah x kuadrat di mana x-nya besar sama dengan 1. Sekarang hitunglah limit fungsi f, x-nya mendekati 0 ya. Limit fungsi f, x-nya mendekati 1, dan limit fungsi f, x-nya mendekati 2. Jika ada. Jadi kita harus telusuri satu per satu. Yang terakhir, gambarkan grafiknya ya. Nah, solusi untuk yang pertama ya. Nah, karena di aturan fungsi itu berubah ya, jika x-nya sama dengan 0, maka kita harus cari juga limit kiri dan limit kanannya di x sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita cari dulu limit kiri ya, lalu limit kanan. Nah, jadi hasilnya juga sudah sama-sama dengan 0 ya. Kalau kita masukkan juga nilai x-nya mendekati 0 ke dalam x kuadrat, juga hasilnya juga akan 0. Nah, artinya limit yang pertama ini ada gitu ya, atau terdefinisi. Nah, bagaimana kalau x-nya sama dengan 1? Nah, kita harus cari juga limit dari kiri dan limit kanannya ya, untuk x-nya mendekati 1. Nah, sekarang sini ada yang berbeda. Kalau misalkan limit kanannya berarti x-nya mendekati 1 dari kanan, ya berarti kita harus pakai fungsi yang 2 tambah x kuadrat. Kenapa? Karena x dari kanan itu sudah lebih nilainya dari 1, ya, atau sama dengan 1. Maka kita harus ngambil fungsi yang terakhir. Nih, yang di tengah ya ini ya. 2 tambah x kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 3. Nah, dilihat di sini limit kiri dan limit kanannya ya, limit kiri dan limit kanannya hasilnya tidak sama. Sehingga fungsinya itu tidak ada atau tidak terdefinisi. Yang ketiga ya. Nah, sekarang x-nya sama dengan 2 ya. Nah, kalau sama dengan 2 berarti kita ambil yang fungsi yang terakhir. Ya, di mana kita pakai 2 tambah x kuadrat ya, sama dengan 0. 6. Nah, karena tidak berubah di sini apa maksudnya? Karena satu-satunya fungsi yang lebih besar dari 1 itu kan hanya fungsi yang 2 tambah x kuadrat. Jadi mau dicari dari kiri apapun dari kanan, nilainya juga tetap sama dengan 6. Nah, sekarang digambarkan ya untuk fungsi yang x kuadrat di mana kecil sama dengan 0 dia akan membentuk parabola. Sedangkan untuk fungsi yang besar dari 0 dan kecil dari 1 dia akan membentuk sebuah garis lurus gitu ya. Sedangkan yang fungsi satu lagi di mana x-nya sama dengan 1 itu tidak ada fungsinya gitu ya. Nah, gimana kira-kira paham? Nah, untuk yang terakhir, untuk fungsi x-nya besar dari 0 ya, yaitu fungsinya 2 tambah x kuadrat, maka dia akan parabola lagi ya. Nih, parabola. Kita lanjut dulu ya, bagaimana untuk menentukan konstanta C ya, agar fungsi berikut ini mempunyai limit di x sama dengan min 1. Maka ya, kita harus cari dulu limit x mendekati min 1 ya, dari fungsi tersebut.
Nah, syaratnya adalah sama. Limit kiri harus sama dengan limit kanan. Nah, kalau dia X-nya dari kiri, ya, min 1 dari kiri, berarti ambil fungsi yang nilainya kecil dari min 1. Berarti 3 dikurang CX. Nah, untuk limit dari kanan, ya, berarti dia harus lebih dari 1, maka kita ambil fungsi yang X kuadrat dikurang C. Nah, kita lihat di sini, ya, yang limit kiri hasilnya 3 tambah C. Yang limit kanan hasilnya 1 kurang C. Nah, jadi agar limitnya ada, ya, berarti kita samakan. Kita samakan untuk mencari nilai C, ya. Nah, sehingga C-nya dapatlah sama dengan min 1. Nah, kita lanjut sekarang dulu ke teorema limit, ya. Jadi ada banyak sih teorema limit ini, jadi kita bahas dulu untuk teorema yang pertama, ya, teorema A. Nah, jadi untuk teorema limit utama, ya, ini ada 9 macam bentuk limit yang seharusnya bisa dipahami oleh mahasiswa, ya. Kapan perlu dihafal. Nah, jadi untuk limit utama ini, ya, dimana kalau yang pertama itu limit K, X-nya itu mendekati C, maka nilainya juga sama dengan K, ya. Tapi kalau limitnya X, di mana X-nya mendekati C, nilainya sama dengan C, gitu, ya. Nah, seterusnya untuk limit penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan perakaran. Nah, jadi bisa diingat gitu ya, hasil-hasilnya dari masing-masing operasi limit ini gitu ya. Nah, jadi biasanya kalau di dalam soal Ibu membuatkan begini petunjuknya. Tuliskan limit di bawah ini menggunakan teorema A. Ya, bagaimana cara menyelesaikan. Soalnya berbeda ya kalau diselesaikan dengan teorema A, teorema B, dan selanjutnya. Hasilnya tetap sama, cara mengerjakannya saja yang berbeda. Nah, sekarang contohnya seperti ini ya. Kerjakan soal berikut dengan teorema A. Ya, ada 4 soal. Kita coba satu persatu. Limit 2x pangkat 4, di mana x-nya mendekati 3, dan limit akar x kuadrat tambah 9 per x, ya. Nah, yang menggunakan teorema A itu maksudnya adalah ini ya, limit 2x pangkat 4, di mana x-nya mendekati 3, ya, itu sama dengan 2 limit ya, x pangkat 4, di mana x-nya itu mendekati 3. Nah, kita bisa cari 2, ya, limit x, x-nya mendekati 3, yang ini dia tadi pangkat 4. Nah, berarti ini sama dengan 2 pangkat 3 pangkat 4, dengan 162. Nah, caranya saja, cara menguraikannya sesuai dengan teorema A. Gitu ya. Nah, di sini ada ada perkalian ini ya, 2x pangkat 4 ada perpangkatan. Nah, untuk yang kedua bagaimana? Ya, untuk yang kedua berarti limit x ke-4 ya, x kuadrat tambah 9 per x ini sama dengan limit x mendekati 4 ya, akar x kuadrat tambah 9 per limit x mendekati 4 dari x ya. Nah, sama dengan limit x mendekati 4 akar dari x kuadrat tambah 9 ya, per 4.
ini sama dengan 1/4 dari limit X mendekati 4 dari X kuadrat dan limit X mendekati 4 dari 9. Hasilnya adalah sebenarnya lebih ribet gitu ya, karena kita harus menguraikannya gitu ya. Ibu mengajarkan ini supaya mahasiswa tahu cara yang panjangnya gitu ya. Mahasiswa tahu cara ada limit penjumlahan ya, limit pengurangan, perkalian, pangkat, bagi gitu ya. Nah, di sini ada apa saja? Yang pertama ada pembagian ya, nih. Yang berikutnya ada perakaran ya, akar. Lalu ada tambah ya, nih. Lalu ada pangkat lagi ya di sini. Dan terakhir ada yang limit X dari X mendekati C ya, sama dengan C itu. Untuk yang ketiga, kalau 3X kuadrat kurang 2X ini gimana? Nah, kan kita langsung bisa tuliskan gini ya. Tuliskan. Yang ketiga dulu. Limit X mendekati 4, 3X kuadrat ya, dikurang limit X mendekati 4 dari 2X. Nah, ini kita uraikan lagi. 3 limit X mendekati 4, X kuadrat ya. Lalu 2 limit X mendekati 4 dari X ya. Ini bisa diuraikan lagi. 3 limit X mendekati 4 kuadrat kurang 2 limit X mendekati 4 sehingga hasilnya 3, 4 kurang 2, 4 ya, sama dengan 40. Nah, sebenarnya hasilnya bisa aja langsung kita masukkan ke sini ya, tetapi Ibu ini mengajarkan kalian bagaimana menguraikan limit sesuai dengan teorema A. Nah, yang keempat, bagaimana jika ya limit fungsi f X-nya mendekati 3 sama dengan 4, dan limit fungsi G X mendekati 3 sama dengan 8. Ya. Tentukan limit X mendekati 3 dari fungsi berikut ini. Kita bisa uraikan fungsi ini, yaitu caranya adalah limit X mendekati 3, ya, F kuadrat X dikali oke, kita langsung saja ke ini ya, caranya kita tidak usah tulis lagi soalnya, kita langsung limit X mendekati 3 ya, F kuadrat X kali limit X mendekati 3 dari akar ketiga. Ini sama dengan ya limit X mendekati 3, ya ini berarti ada akar di sini ya. Lalu ada kali lagi. Ada akar juga. Ada pangkat, ada akar maksudnya. Limit X mendekati 3 dari X. Ini sama dengan 4 kuadrat 8 ya. 32. Karena tadi yang diketahuinya kan limit fx sama dengan 4, limit gx sama dengan 8 ya. Jadi kita harus jadikan dulu ke bentuk itu supaya nanti bisa disubstitusikan nilainya. Nah, sekarang ada lagi teorema B, yaitu teorema substitusi ya. Kan teorema ini yang biasanya kita gunakan sehari-hari ya. Dimana yang penting fungsi fc-nya di sini ya, yang hasilnya itu harus terdefinisi. Artinya C-nya ini tidak boleh menghasilkan nilai 0 per 0 gitu ya. Atau penyebutnya 0 gitu. Ini kan karena kalau penyebutnya 0 pun jadinya tidak terdefinisi. Nah, sekarang untuk contoh yang pertama dulu ya. Carilah limit X kuadrat
Kurang 14x kurang 51 per x kuadrat kurang 4x kurang 21. Nah, caranya bagaimana? Sama saja ya, kita lihat dulu. Kalau kita masukkan x-nya sama dengan 2, kira-kira dia sama dengan 0 tidak? Gitu ya. Ini kan sama dengan 2, berarti 4 dikurang 8, berarti min 4. Oke, tidak sama dengan 0. Berarti kita bisa langsung masukkan nilainya ya. Nah, berarti 4 dikurang 28 kurang 51 per 4 dikurang 8 kurang 21. Nah, ini hasilnya berapa ya? Mungkin nanti dicari saja gitu ya, hasilnya berapa. Nah, kita lanjut dulu. Sebenarnya teori B ini yang paling gampang ya, substitusi. Asalkan tadi syaratnya ini ya, harus terdefinisi dan penyebutnya tidak nol. Kita lanjut ke teorema Apit ya. Jadi misalkan di sini ada fungsi f, g, h ya, di mana dia memenuhi aturan ini ya. Semua x-nya itu mendekati c ya. Dan mungkin ada yang exactly di c. Tapi syaratnya adalah nah, jika fungsi f-nya sama dengan L, H-nya sama dengan L, dan G-nya juga sama dengan L. Tuh. Ya. Kita lanjut ke limit fungsi trigonometri. Nah, ini mungkin tidak Ibu jelaskan secara detail ya, karena ini sifat-sifatnya saja itu sama seperti fungsi trigonometri minggu lalu ya, di mana limit sin T itu akan sama dengan sin C ya, karena T-nya mendekati C. Nah, jadi dihafalkan saja gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya ya. Nah, kita bahas satu persatu saja gitu ya. Yang pertama, limit tangan kuadrat 3T per 2T, di mana T-nya mendekati 0. Ya. Limit T-nya mendekati 0 ya. Kita kalau tangan itu kan sin per cos ya, jadi kita bisa ganti sin kuadrat 3T per ya, 2T cos kuadrat 3T. Nah, ini kan sin kuadrat 3T per cos kuadrat 3T sama dengan tangan kuadrat 3T. Ya. Sehingga limit X mendekati 0 ya, sama dengan 3 sin 3T, kita uraikan lagi ya, dikali sin 3T ya, yang ini 2 cos kuadrat 3T per 3T. Nanti kita bisa langsung masukkan nilai T-nya sama dengan 0 ya. Sehingga nanti ini hasilnya akan 0 dikali 1 sama dengan 0 hasilnya. Sekarang untuk yang kedua dulu. Kedua, kotangan. Kotangan ini akan sama dengan cos per sin. Ya, kebalikannya. T berarti 0, berarti sama dengan cos pi T. Kita ganti sama dengan ya per sin pi T ya dikali sin T per 2 sekan T, itu kita ganti 2 per cos T. Sama dengan limit T-nya mendekati 0 ya.
dimana hasilnya adalah cos Pt sin T cos T ya, per 2 sin Pt. Nah, ini kita selesaikan ya, kita uraikan satu per satu ya. Tetap limit T mendekati 0, cos Pt ya, cos T per 2 kali sin T ya, maksud Ibu, per T kali seperti dikali Pt per sin Pt. Nah, ini yang uraian ini sama dengan ini ya. Sehingga nanti kita bisa keluarkan nilai 1/2 pi-nya. Kita keluarkan nilai 1/2 pi, limit T mendekati 0, jadi tinggal cos Pt cos T sin T per T kali Pt per sin Pt. Sehingga nanti hasilnya 1/2 pi dikali 1, ketika T-nya kita masukkan 0 ya. Tuh, dikali 1 dikali 1. Sama dengan 1/2 pi. Panjang ya. Karena dia harus kita uraikan sehingga dia tidak menghasilkan penyebut 0. Mungkin akan Ibu erase ya semuanya untuk buat yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga ini kita uraikan juga ya, dimana limit T-nya mendekati 0 ya, sama dengan 1 kurang sin kuadrat T ya, sama dengan cos kuadrat T, tambah 1 sin T. Limit T mendekati 0 ya, kita uraikan 1 kurang sin T ditambah dikali 1 tambah sin T per 1 tambah sin T. Nah, ini kan sudah boleh nih kita selesaikan nih. Sehingga kita hanya mencari limit T mendekati 0 dari 1 kurang sin T. Yaitu sama dengan 1. Kita masukkan sin T, 0. Sin 0 kan 0 ya. Jadi 1 kurang 0, 1. Nah, yang terakhir nomor 4 ya. Ibu clear dulu, erase dulu, nanti bisa diulang videonya. Yang terakhir ini sinus dan sekant. Ya. Kira-kira hubungannya apa ya? Sinus sama sekant itu 1/nya ya. T limit T mendekati 0. Mungkin kita tulis di atas saja kali ya. Limit T mendekati 0 ya. Dari sin 3T per, kita pisah ya, T sekant T ditambah 4T T sekant T. Limit T mendekati 0 sin 3T per T sekant T ya, ditambah limit T mendekati 0 dari 4T per T sekant T. Limit T mendekati 0 ya, kita bisa ganti ya. Sekant itu kan
second itu sama dengan 1 per cos ya Mas Ibu, 1 per cos. Jadi kita bisa ganti 3 cos T dikali sin 3T per 3T ya, ditambah limit T mendekati 0 dari 4 cos T. Ini hasilnya adalah 3 dikali 1 ditambah 4 sama dengan 7. Jadi diulang-ulang saja ya. Sekarang kita lanjut saja dulu ke limit tak hingga dan limit di tak hingga. Jadi harus dibedakan ya. Limit tak hingga dan limit di tak hingga. Pertama kita bahas dulu limit tak hingga. Ya. Artinya apa limit tak hingga ya? Misalkan sini ada limit dari fungsi f di mana x-nya mendekati a sama dengan L ya. Tidak sama dengan 0. Dan ada limit dari fungsi g, di mana x-nya mendekati a, sama dengan 0. Kalau kita bagi misalkan gitu ya, fungsi f per fungsi g ya, di mana x-nya mendekati a, maka dia ada beberapa opsi ya. Hasilnya bisa positif tak hingga, bisa negatif tak hingga, ya, bisa positif tak hingga dan negatif tak hingga jika ya dengan masing-masing kriteria yang dituliskan ini. Nah, yang perlu dicatat adalah jika fungsi G-nya itu 0 ya dari atas, itu maksudnya adalah fungsi Gx-nya itu menuju 0 dari nilai Gx positif. Itu hasilnya. Itu interpretasinya ya. Sekarang, misalkan gini ya, ada 3 buah ya, limit. Nah, kita lihat hasilnya gitu ya. Kalau limit X-nya mendekati 1 dari kiri, ya hasilnya berapa? 1, kira-kira 2. 1, 1, 2 ya. 2 itu besar dari 0. Nah, sehingga kalau fungsi Gx-nya itu X kurang 1, ya, dia akan menuju 0 dari bawah. Karena X-nya itu mendekati 1 ya dari kiri, berarti X-nya itu lebih kecil dari 1. Nah, akibatnya X dikurang 1 nanti akan bernilai negatif. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah minus tak hingga. Nah, kalau kita masukkan ya langsung nilai 1 ya, kita masukkan langsung nilai 1 ini ke dalam ini. Nah, nanti dia akan hasilnya min tak hingga. Minnya itu dari mana? Dari sini ya, interpretasinya. Sekarang kalau yang kedua ya, kalau X kuadrat tambah 1 sama dengan 2 besar dari 0, berarti fungsi Gx-nya X kuadrat kurang 1, dia akan menuju 0 dari atas. Nah, karena X-nya itu 1 ya, dari kiri, nah, min 1 maksud Ibu dari kiri, berarti X-nya itu lebih kecil daripada min 1. Nah, tetapi kan bilangan negatif yang lebih kecil dari negatif 1, ya, jika kita kuadratkan itu akan lebih besar dari 1. Ya. Artinya min 1 kuadrat, min 1 kali min 1 sama dengan 1 kan? Nah, dia lebih besar ya. Akan lebih besar sama dengan 1. Sehingga nanti fungsi X kuadrat tambah 1-nya itu akan bernilai positif. Nah, nanti dia akan menghasilkan nilai positif tak hingga. Ya. Nah, ini limit X-nya sama dengan Pi yang besar dari 0 ya. Karena X-nya itu menuju Pi ya, dari arah kanan sini positif ya. Maka sin X menuju 0 dari arah bawah. Nah, artinya sin X-nya akan bernilai negatif. Negatif tak hingga ya. Dan terakhir ini, nah jika fungsi
F-nya itu mendekati L ya, menuju tak hingga. Nah, ya maka ini sama saja daerah hasilnya ya. Ini daerah hasil. Dia akan menuju tak hingga juga. Nah, jadi kalau kita lihat kalau X-nya itu mendekati tak hingga, kira-kira ada nilainya tidak ya? Kita coba di sini ya. Nah, kita uraikan, faktorkan masing-masing fungsi ini. Nah, lalu kita masukkan tak hingga ya di X-nya. Maka nanti nilainya sama dengan 1/2. Nah, ternyata bisa bernilai gitu ya, meskipun X-nya itu tak terhingga gitu ya. Tak terhingga itu kan tidak tahu di mana X-nya. Ini yang tadi ya. Ini kalau yang kedua, jika X-nya menuju minus tak hingga. Yang tadi positif tak hingga ya. Oke. Sama saja caranya ya. Hasilnya adalah 0. Ya, karena 0 per bilangan gitu ya. Kalau 0 per bilangan hasilnya 0, tapi kalau bilangan per 0 hasilnya tak hingga. Oh, sudah selesai. Oke, mungkin itu saja dulu penjelasan terkait dengan pendahuluan limit ya. Silakan dipelajari kembali, diulang kembali videonya jika masih ada yang tidak paham ya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.